Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas manajemen strategik bersama saya Arif Prima Johan. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang proses manajemen strategik selanjutnya, yaitu merumuskan long term objektif perusahaan. Mungkin perlu saya review kembali bahwa proses manajemen strategik dimulai dari memformulasikan visi dan misi perusahaan atau visi dan misi organisasi, di mana di sini berisi aspirasi dan cita-citanya perusahaan. Kemudian proses yang kedua yaitu menganalisa lingkungan. Menganalisa lingkungan terdiri dari dua, yaitu menganalisa lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dari analisis kedua ini maka diperolehlah strength dan weakness dari faktor internal serta opportunity dan threat dari faktor eksternal. Nah, selanjutnya setelah memahami lingkungan, baru bisa secara rasional perusahaan merumuskan tujuan jangka panjangnya. Karena sudah memahami lingkungan yang akan mereka hadapi, maka tujuan yang sifatnya lebih konkret dan terukur bisa diformulasikan. Apa itu long term objective? Mungkin mudah dipahami, yaitu tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Cuman pertanyaannya, how long is long? Berapa panjang yang kita sebut dengan jangka panjang tersebut? Nah, banyak pakar mengatakan bahwa long term objective pada dasarnya adalah tujuan atau target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bentuk yang bisa terukur, setidaknya dalam rentang waktu 2-5 tahun. Nah, yang membedakan nanti tentu industri dan priority dari perusahaan. Pada beberapa industri 5 tahun dianggap terlalu panjang. Misalnya industri pada bidang teknologi, membuat long term objektif sampai 5 tahun mungkin dirasa terlalu panjang karena perubahan dan revolusi yang terjadi pada bidang teknologi bergerak dengan sangat cepat, sehingga kemungkinan besar untuk perusahaan pada industri seperti ini long term objektifnya cenderung lebih singkat. Berbeda dengan perusahaan yang berada pada lingkungan yang cenderung stabil. Nah, perusahaan-perusahaan yang berada pada lingkungan ini bisa menyusun long term objektif yang cenderung lebih panjang. Tapi biasanya long term objektif itu memiliki rentang dari 2-5 tahun. Nah, long term objektif ini erat kaitannya dengan banyak hal ya, terutama dengan kompensasi eksekutif. Sebagaimana Anda sudah paham bahwa strategic management itu, strategi itu levelnya ada 3, ada corporate, ada fungsional, ada corporate, ada SBU atau business unit, biasa disebut juga dengan divisional, atau ada yang ketiga yaitu fungsional. Nah, kompensasi biasanya dikaitkan dengan objektif-objektif yang harus dicapai. Hanya saja prioritas atau penekanannya berbeda. Pada level korporasi misalnya, eksekutif pada level korporasi, terutama pada top level di korporasi, itu dasar untuk menentukan bonus, insentif dan kompensasinya 75% ditentukan oleh pencapaian long term objektif, sementara 25% lainnya ditentukan oleh short term objektif. Kalau eksekutif pada SBU atau divisional itu biasanya 50% dari short term objektif dan 50% dari long term objektif. Nah, eksekutif pada level fungsional itu lebih ditekankan kepada short term objektif, sehingga biasanya 75% dari penentuan kompensasi mereka didasarkan pada pencapaian target-target annual objektif atau short term objektif, dan 25% lainnya berdasarkan long term objektif. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kira-kira apa sih esensi atau pentingnya long term objektif itu bagi perusahaan? Yang kedua, yang akan kita diskusikan yaitu seperti apa long term objektif yang kita anggap baik. Kalau misalnya kita ingin menyusun tujuan jangka panjang, lalu kriteria-kriteria seperti apa yang perlu kita perhatikan agar tujuan jangka panjang kita itu merupakan tujuan jangka panjang yang baik. Nah, yang ketiga,
ada semacam trade off di dalam menyusun long term objective, yaitu bagaimana kita menyelaraskan antara tujuan-tujuan yang sifatnya finansial dan tujuan-tujuan yang sifatnya strategik. Baik, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Long term objective itu memiliki banyak peranan atau banyak kegunaan bagi perusahaan. Pertama, perusahaan yang tidak memiliki long term objective seolah mereka tidak memiliki arah atau tidak memiliki panduan yang cukup jelas. Jadi pertama, long term objective memang memberikan kita direction, memberikan organisasi sebuah arah. Nah, sebuah arah yang lebih jelas. Saya ingatkan kembali bahwa biasanya visi berbentuk abstrak. Visi tidak menerjemahkan cita-cita organisasi dalam bentuk yang terukur. Nah, tapi long term objective itu mengharuskan organisasi dapat membaca situasi di masa yang akan datang atau mengestimasi seperti apa dirinya di masa yang akan datang dengan ukuran-ukuran yang dapat dikuantifikasi. Nah, sehingga arahnya jelas. Misalnya, organisasi membuat long term objective ingin terdapat peningkatan market share sebesar 10% pada akhir tahun ketiga. Nah, artinya apa? Ini adalah arah di mana perusahaan akan mengupayakan perluasan pasar dan meningkatkan market share-nya pada akhir tahun ketiga. Kalau visi cenderung dalam itu abstrak yang kemudian bisa jadi tidak melibatkan angka-angka dan hal-hal yang dapat diukur lainnya. Tapi visi memperlihatkan gambaran umum mengenai cita-cita perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya arah ini maka memungkinkan organisasi untuk bersinergi, memungkinkan setiap unit, setiap struktur dan termasuk individu-individu di dalam organisasi untuk bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya, karena sudah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, tujuan yang dipahami oleh semua orang di dalam organisasi, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja sama. Nah, ini yang kedua. Jadi long term objective memungkinkan perusahaan untuk memungkinkan unsur-unsur di dalam perusahaan untuk bersinergi. Yang ketiga, long term objective sangat berperan dalam proses evaluasi. Kenapa? Karena dia merupakan sebuah perencanaan, yang mana perencanaan ini akan dijadikan sebagai standar kita untuk mengevaluasi realita pencapaian perusahaan. Apakah perusahaan sudah sampai kepada atau sudah menjalankan rencana-rencananya. Sehingga di sini peran yang ketiga yaitu membantu perusahaan dalam proses evaluasi. Evaluasi bukan hanya di akhir, saya ingatkan lagi, evaluasi juga bisa dilakukan atau harus dilakukan pada saat organisasi melakukan implementasi. Yang ketiga, long term objective memperlihatkan prioritas perusahaan. Nah, di sini perusahaan memang harus menerjemahkan kemana prioritasnya dalam long term objective. Saya ambil contoh. Jika perusahaan memprioritaskan profitabilitas, memasukkan profitabilitas sebagai long term objektifnya, maka semua upaya di dalam perusahaan harus didukung ke arah profitabilitas. Profitabilitas dihasilkan dengan cara efisiensi penggunaan aset, efisiensi penggunaan sumber daya agar nanti revenue yang kita terima atau yang kita hasilkan ketika dia dibandingkan dengan modal yang kita miliki, profitabilitasnya tinggi. Nah, berbeda ketika perusahaan membuat long term objektif market share misalnya, ingin memperluas market share, maka di sini perusahaan harus mengorbankan profitabilitas, karena perluasan market share kemungkinan besar akan membutuhkan upaya advertising yang besar, kemudian menawarkan produk dengan harga yang sangat kompetitif agar banyak konsumen yang menggunakan produk tadi, sehingga mungkin margin yang dihasilkan dari penjualan satu produk itu akan berkurang. Nah, ini memperlihatkan prioritas perusahaan, sehingga perusahaan bisa dengan jelas memberitahu kepada semua karyawannya, semua unit yang ada di organisasinya bahwa inilah prioritas
perusahaan sekarang. Selanjutnya, long term objective dapat mengurangi ketidakpastian, membantu ya mengurangi ketidakpastian. Bukan ketidakpastian di lingkungan luar, tapi ketidakpastian di dalam. Kita akan melakukan apa, tujuannya apa, dengan cara apa, dan kapan ini harus tercapai. Nah, ini mengurangi ketidakpastian. Bisnis yang memang pada nature-nya berada pada lingkungan yang tidak pasti, maka perusahaan harus berupaya untuk berasumsi dan berupaya untuk membuat kepastian pada beberapa hal yang bisa mereka kendalikan, termasuk aspirasi terkait dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Long term objektif juga dapat meminimalkan konflik, terutama konflik yang melibatkan silo mentality pada bagian-bagian fungsional. Coba kita bayangkan ketika perusahaan berupaya untuk meningkatkan market share, maka di sini perusahaan harus mengerahkan banyak sumber daya kepada fungsional marketing. Pada saat yang bersamaan, mungkin perusahaan perlu mengurangi budget atau mengurangi sumber daya untuk bagian finance, karena prioritas untuk meningkatkan market share berada pada bagian marketing. Nah, kalau tidak ada prioritas atau tidak ada long term objektif seperti ini yang dikomunikasikan oleh perusahaan, bisa jadi antar fungsional ini akan terjadi konflik dalam bentuk silo mentality. Kemudian long term objektif membantu kita atau membantu perusahaan dan seluruh unsur yang ada dalam perusahaan untuk berupaya. Jadi dia menstimulasi usaha, dia menstimulasi upaya-upaya organisasi, karena ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga ada motivasi di sana ingin mencapai tujuan. Ada tantangan yang diset oleh eksekutif untuk dicapai bersama-sama oleh perusahaan. Nah, di sini ada unsur motivasi yang membuat energi perusahaan itu bisa lebih tersalurkan dan lebih kuat. Nah, yang selanjutnya, long term objektif membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dan mendesain pekerjaan. Nah, karena sudah ada prioritas, maka sangat mudah bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas-prioritasnya. Ingat, di dalam organisasi atau di dalam perusahaan perlu ada prioritas tertentu. Tidak bisa semua sektor atau semua unit diperlakukan secara sama, sehingga tidak ada hal-hal yang ingin dituju secara spesifik. Nah, long term objektif juga akan sangat membantu dalam mendesain pekerjaan, sehingga nanti pekerjaan yang disusun dan pekerjaan yang akan diimplementasikan itu mengarah kepada long term objektif yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu kira-kira esensi atau urgensi dari harus adanya long term objektif di dalam organisasi.